Halo guys, ketemu dengan saya lagi. Dan hari ini gue akan storykan alur cerita film Prey. Film yang baru rilis di tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Naru yang berjuang melawan alien untuk melindungi desanya. Oke, biar tidak ada spoiler lebih banyak di awal, mari langsung kita mulai ke alur filmnya. Film berfokus pada seorang wanita yang bernama Naru, di mana ia bersama anjingnya sedang berlatih berburu. Namun, saat mengejar buruannya, tidak sengaja anjingnya malah terkena perangkap. Namun, ternyata Naru memiliki kemampuan pengobatan yang mampu menyembuhkan anjingnya. Sementara itu, di langit terlihat benda mirip meteor jatuh ke bumi. Sepulang dari perburuan, Naru pun berbincang-bincang kepada kakek laki-lakinya yang bernama Tabe. Tabe adalah salah satu pelindung desa yang tugasnya melindungi desa dari serangan binatang buas dan sebagainya. Dan Naru yang seorang wanita ingin seperti kakaknya agar bisa mendapatkan Kutamiyaku. Jadi Kutamiyaku adalah sebuah penghargaan bagi seorang pelindung desa jika berhasil menghabisi hewan buas atau bahaya lainnya yang mengancam keselamatan desa mereka. Dan Naru sangat ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Sementara itu, Tabe dan Naru tinggal bersama ibu mereka, di mana mereka adalah suku Indian yang tinggal di pedalaman. Lalu diperlihatkan sesosok alien yang baru saja mendarat. Saat mencari obat-obatan, tiba-tiba warga desa dihebohkan dengan hilangnya seorang warga yang diserang oleh macan. Karena itu, Tabe dan kelompoknya pun pergi mencari warga yang diserang tersebut. Namun, saat mereka pergi, Naru pun ketahuan mengikuti mereka. Tabe pun meyakinkan teman-temannya bahwa Naru memiliki kemampuan melacak dan pengobatan yang akan sangat membantu mereka. Singkatnya, mereka pun berhasil menemukan kelompok mereka yang diserang macan, dan Naru pun segera mengobatinya. Lalu saat mereka hendak membawa kembali, Tabe tetap di hutan dan memburu singa tersebut. Naru bersikeras ingin membantu Tabe, tapi Tabe melarang dan mengatakan Naru masih dibutuhkan bersama kelompok. Mereka pun berpisah. Di perjalanan, Naru melihat seekor ular yang mati secara tidak wajar. Ular tersebut seperti mati dikuliti. Bukan hanya itu, Naru pun melihat jejak kaki yang besar yang membuat Naru sadar bahwa bukan hanya macan ancaman di hutan, tapi ada ancaman lain yang lebih berbahaya. Naru pun langsung bergegas pergi menemui kakaknya dan memberitahunya. Seorang bernama Taka pun diperintahkan untuk mengikuti Naru. Saat Naru berhasil bertemu dengan Tabe, Naru pun menceritakan apa yang dilihatnya. Tabe yang berpikir itu adalah beruang, tidak ambil pusing, dan menyuruh Naru untuk fokus kepada macan yang menjadi buruan mereka. Lalu, Tabe pun memberi kesempatan kepada Naru untuk mendapatkan Kutamiyaku, di mana Naru disuruh untuk menghabisi macan tersebut. Naru pun memiliki strategi di mana mereka akan memasang umpan lalu menyerang macan tersebut. Saat asik menunggu, tiba-tiba lalu Naru pun tersadar di rumahnya setelah dia diantar oleh Tabe. Dan Tabe telah kembali ke hutan untuk berburu singa itu lagi. Naru pun ingin kembali ke hutan namun dilarang keras oleh ibunya. Lalu tidak lama kemudian, Tabe pun datang dan berhasil membawa kepala macan tersebut. Warga desa yang melihatnya langsung gembira melihat keberhasilan Tabe.
Namun berbeda dengan warga, Naru masih cemas karena Naru yakin masih ada bahaya yang mengancam di hutan. Naru pun mencoba menjelaskan kepada Tabe bahwa saat ia berduel dengan macan, ia melihat cahaya sehingga itu membuatnya jatuh. Namun Tabe tidak percaya dengan apa yang dikatakan Naru. Yang akhirnya keesokan paginya, Naru pun mencoba pergi ke hutan sendirian bersama anjingnya guna untuk membuktikan prasangkanya. Lalu diperlihatkan seekor serigala sedang memburu kelinci, dan saat serigala itu hendak menerkam kelinci, tiba-tiba serigala itu dibunuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, di hutan, Naru sepertinya masih belum terlalu mahir dalam berburu, di mana ia terus-terusan saja gagal saat hendak berburu. Naru pun mendapatkan ide untuk mengikat tali di kapaknya. Yang alhasil dengan ide tersebut, dia berhasil mendapatkan banyak buruan. Setelah selesai makan, Naru pun kembali melanjutkan perjalanan. Lalu, ia pun melihat para bison yang mati mengenaskan. Sementara itu, saat melanjutkan perjalanan, dia pun kehilangan anjingnya. Saat dia mencari anjingnya, dia tidak sengaja terjebak di dalam lumpur hisap. Alhasil, tubuhnya pun hampir ditelan seutuhnya. Berbekal kapak yang ia ikat, ia pun berusaha keluar dari lumpur tersebut. Yang akhirnya setelah percobaan kesekian, dia pun akhirnya keluar dengan selamat. Lalu saat ia berhasil keluar, anjingnya pun mendatanginya sambil membawa buruan. Oh, bukan jadi dari tadi. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Naru pun melihat seekor beruang yang sedang mencari mangsa. Namun celakanya keberadaan Naru diketahui oleh beruang tersebut. Sialnya lagi, tali panah Naru malah patah di saat genting seperti ini. Beruntung, anjing Naru berhasil mengalihkan perhatian beruang. Naru pun langsung kabur menghindar dari beruang itu. Dan dalam keadaan terdesak, tiba-tiba sesosok alien menyerang serigala tadi kembali menyerang beruang tersebut. Dan terjadilah duel sengit antara beruang buas melawan alien. Naru pun langsung melarikan diri dari alien itu. Namun, walaupun alien itu melihat Naru, si alien membiarkan Naru pergi. Lalu Naru pun bertemu dengan kelompok sukunya yang diperintahkan oleh Tabe untuk mencari Naru. Mereka pun mengatakan bahwa Tabe juga pergi mencari Naru di sebelah hutan lain. Naru pun menjelaskan bahwa perasaannya selama ini benar. Namun, sepertinya mereka tidak percaya. Naru pun menolak ajakan mereka dan ingin mencari Tabe karena dia khawatir kepada keselamatan Tabe. Namun, Naru tidak diizinkan pergi dan memaksa Naru untuk ikut bersama mereka. Naru pun diikat dan dibawa pulang. Dan di tengah perjalanan, mereka pun beristirahat sebentar. Namun tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari kejauhan. Saat salah satu dari 3 orang itu mengeceknya, 2 orang yang tersisa mencoba untuk melawan alien tersebut. Namun alien yang mempunyai kemampuan menghilang itu berhasil membantai kedua orang tersebut. Sementara itu, Naru berhasil membuka ikatan dan langsung pergi meninggalkan alien tersebut.
Dan tampaknya alien itu masih membiarkan Naru. Namun, sialnya di tengah perlarian, Naru pun terperangkap oleh jebakan yang dipasang oleh orang-orang barat. Mereka pun langsung menangkap Naru, dan saat Naru telah siuman, ternyata Tabe juga ditangkap oleh orang barat tersebut. Dan mereka juga mengincar alien tersebut. Naru dan Tabe diikat di sebuah pohon, dan mereka sembunyi menunggu kedatangan alien. Dan sekarang Tabe pun percaya dengan apa yang dikatakan Naru. Lalu Naru pun menjelaskan kepada Tabe bahwa alien itu tidak akan menghabisi mereka, karena alien itu hanya menghabisi orang-orang yang mengancam terlebih dahulu. Karena itulah Naru selama ini dibiarkan kabur oleh alien tersebut. Karena alien itu menganggap Naru hanya seorang wanita yang tidak mempunyai ancaman yang berarti. Sementara itu, orang-orang barat itu yang mempunyai jumlah yang banyak mulai bertarung dengan alien. Namun walaupun jumlah mereka sangat banyak dan dilengkapi senapan angin, nyatanya mereka masih belum sanggup mengalahkan alien tersebut. Yang alhasil mereka semua pun dibantai satu persatu oleh alien tersebut. Karena alien itu mempunyai senjata yang lebih canggih dan visi yang lebih kuat. Sementara itu, Tabe dan Naru berhasil membuka ikatan mereka, dan mereka pun berpencar di mana Tabe berniat mengambil kuda-kuda dari orang-orang barat itu, sementara Naru mencari anjingnya di base camp orang barat itu. Sesampainya di base camp, Naru pun berhasil bertemu dengan anjingnya setelah mengalahkan beberapa orang barat yang ada di base camp. Lalu tiba-tiba datanglah satu orang barat yang mengerti bahasa Inggris, di mana dia diminta tolong kepada Naru untuk menghentikan pendarahannya. Dan imbalannya dia akan mengajari Naru menggunakan senapan. Naru yang mengerti pengobatan mengobati pria tersebut. Dan setelah selesai mengobati, tiba-tiba alien itu datang yang membuat Naru langsung bersembunyi. Celakanya, senapan yang didapat Naru tidak berfungsi. Beruntung, tepat pada waktunya, Tabe datang dan menyerang alien itu. Namun, karena alien itu mempunyai kemampuan menghilang, Tabe pun langsung modar ditusuk dari belakang. Setelah Tabe modar, Naru pun melarikan diri dari alien tersebut. Sementara itu, saat Naru cuci muka di sungai, dia pun melihat pemimpin orang-orang barat itu ternyata berhasil lolos. Naru pun langsung menangkap dan menyangkap orang tersebut. Dan saat bangun, gantian orang barat itu dijadikan umpan oleh Naru. Dan benar saja, alien itu pun datang dan langsung menghabisi orang barat itu. Hal itu pun dimanfaatkan Naru untuk menembak alien tersebut. Dan kini alien itu pun akhirnya menyerang Naru karena Naru sudah dianggap ancaman. Naru pun lari dan memancing alien itu keluar. Pertarungan sengit pun terjadi. Naru berhasil memotong lengan alien itu. Namun, kondisi pun berbalik di mana alien itu berhasil memojokkan Naru.
Namun beruntung Naru berhasil lolos dari serangan alien tersebut. Dan akhirnya alien itu pun masuk ke dalam perangkap lumpur hisap Naru. Apakah sudah selesai? Ternyata belum. Alien itu masih hidup dan berhasil keluar. Namun akhirnya alien itu benar-benar modar setelah dibunuh oleh senjatanya sendiri. Lalu Naru pun pulang ke desa sambil membawa kepala alien itu. Yang pada akhirnya atas prestasinya, kepala suku pun memberikan hal yang diidamkan oleh Naru, yaitu Kuh Tamiyaku. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Prey yang sangat baru saja rilis di tahun 2022, di mana Naru yang seorang wanita berhasil mengalahkan alien tersebut. Padahal alien itu juga berhasil membantai semua lelaki-lelaki yang mengincarnya. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan video ini, please subscribe karena subscribe itu gratis guys. And thanks for watching and see you to the content berikutnya. Bye bye.